Ya, selamat pagi. Selamat pagi siswa semua. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan materi gerak ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gerak lurus beraturan. Nah, materi kita saat ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Ya. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Nah, kita akan pahami maksud dari atau pengertian dari gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dan memiliki percepatan yang tetap. Ingat, jadi besaran yang ada pada gerak lurus berubah beraturan itu muncul istilah percepatan. Nah, kita ketahui bersama bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap detik. Jadi, kalau pada gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah, ya, kecepatannya berubah secara tetap. Jadi maksudnya adalah kalau percepatan sebuah benda, ya, kalau percepatan sebuah benda itu adalah 2 meter per detik setiap detiknya, maka benda akan berubah kecepatannya sebesar 2 meter per detik setiap detik. Nah, seperti itu maksudnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya ulangi kembali bahwa pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatan sebuah benda itu berubah secara teratur. Jadi pada detik pertama misalnya kecepatannya 2, detik berikutnya kecepatannya 4, ya. Ke detik berikutnya kecepatannya 6. Artinya dari detik pertama, dari detik kedua sampai detik ketiga, kecepatan benda tersebut itu tidak sama. Nah, seperti itu. Beda dengan GLB. Nah, pada GLB, kecepatan setiap detiknya 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan seterusnya itu sama. Nah, seperti itu. Kemudian pada gerak lurus berubah beraturan itu ada juga besaran-besaran yang bisa kita hitung, ya. Sehingga Pak Guru bisa tuliskan atau bisa tampilkan persamaan atau rumus yang berlaku pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi ada 3 buah persamaan, ya. Ada 3 buah persamaan atau rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung besaran-besaran yang ada pada materi gerak lurus berubah beraturan ini. Nah, yang pertama adalah ini, ya. Jadi kita bisa lihat masing-masing. Jadi VT sama dengan V0 plus minus A dikali T, ya. E sama dengan V0 dikali T plus minus 1/2 A dikali T pangkat 2. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus minus 2 kali A kali S. Nah, kita perhatikan bahwa di dalam rumus ini, ya, ada istilah V0, ya. Ini V0. V0 itu adalah kecepatan awal. Kemudian karena ada kecepatan awal, maka pasti ada kecepatan akhir. Nah, kecepatan akhir itulah yang disebut atau dituliskan dengan simbol VT. Kemudian ada S, ya. S itu jarak tempuh, sama seperti GLB. Pada GLB, suatu benda yang bergerak lurus beraturan itu pasti menempuh jarak tertentu. Kemudian T, ya. T itu waktu tempuh benda, ya. Kemudian A itu adalah percepatan benda. A di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa sebuah benda yang melakukan atau bergerak lurus berubah beraturan itu pasti ada A-nya, ya. A itu percepatan. Jadi pertambahan kecepatan. Nah, kalau misalnya sebuah benda yang bergerak, ya, mulai dari cepat, ya, lama-lama menjadi diam, ya, lama-lama kecepatannya berkurang, ya, akhirnya menjadi diam, apakah itu disebut percepatan? Ya, bukan, ya. Jadi yang disebut percepatan itu jika kecepatannya bertambah terus-menerus. Nah, sekarang kalau kecepatannya berkurang terus-menerus, ya, itu namanya perlambatan. Nah, tapi pada dasarnya percepatan dan perlambatan itu pada dasarnya besaran fisika yang sama.
ya, besaran fisika yang sama, yakni menunjukkan perubahan kecepatan. Nah, kalau dalam soal disebut percepatan, maka di sini simbolnya kita tulis tambah, gitu ya. Jadi V0 tambah A dikali T. Kalau di dalam soal A itu adalah percepatan. Nah, kalau di dalam soal ternyata diketahui adalah perlambatan, ya, perlambatan itu artinya kecepatannya berkurang setiap detik, maka kita tulis atau kita buat gunakan persamaannya di sini kurang. Nah, maka persamaan di sini, kenapa persamaannya di sini saya tulis plus minus? Karena bisa ditambah, ya, bisa juga dikurang. Kapan ditambah? Jika percepatannya atau kecepatannya semakin besar, gitu ya. Jadi ditambah kalau diketahui percepatan. Kalau diketahui perlambatan, maka rumus di sini adalah kurang operasinya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, contoh-contoh gerak lurus ya. Jadi kita sebelum kita ke aplikasi atau contoh soal ya, saya ingin menjelaskan contoh gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertemuan yang lalu Pak Guru sudah bahas ya. Pak Guru sudah bahas contoh gerak lurus beraturan. Sekarang contoh gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang pertama adalah sebuah benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Nah, kalau kita perhatikan benda yang jatuh dari ketinggian tertentu itu kecepatannya semakin bertambah. Artinya dalam situasi ini ya, jadi kondisi benda yang jatuh dia memiliki percepatan. Kemudian yang kedua, sebuah benda yang dilemparkan lurus ke atas. Nah, ini maksud saya. Jadi kalau benda dilemparkan lurus ke atas, maka kecepatannya akan semakin berkurang. Nah, seperti itu. Kalau berkurang, maka benda itu akan mengalami perlambatan. Nah, kemudian yang ketiga, mobil yang sedang melaju dengan cepat. Jadi kalau ada mobil balap ya, Grand Prix atau motor yang sedang melakukan balapan, maka dia pasti akan selalu menekan gas ya, atau memutar gasnya sampai kecepatannya bertambah terus-menerus. Kemudian kendaraan yang sedang direm ya, kendaraan yang sedang direm. Jadi kita tahu ya, mobil atau motor atau sepeda yang direm, kecepatan itu akan semakin berkurang. Artinya dalam gerak rem ya, gerakan kendaraan yang direm itu mengalami perlambatan. Kemudian contoh yang kelima adalah mengendarai sepeda menuruni perbukitan. Jadi kita tahu ya, perbukitan itu landai. Kalau dia turun berarti kecepatan sepeda itu akan semakin meningkat. Nah, kalau mendaki ya, pasti kecepatannya akan semakin ya berkurang kalau misalnya tidak di kayu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dipahami, atau kalian bisa mencari atau menemukan contoh-contoh yang lain yang menunjukkan gerak lurus ya, gerak lurus berubah beraturan. Ya. Baik, siswa sekalian, selanjutnya saya akan masuk ke contoh soal ya. Saya masuk ke contoh soal untuk gerak lurus berubah beraturan. Ya. Contoh soal. Nah, contoh soal nomor 1. Jadi kita menggunakan atau mengaplikasikan persamaan atau rumus yang sudah dibahas tadi. Nah, ada dua teknik atau dua cara yang akan saya jelaskan, dengan cara rumus dan dengan cara tidak menggunakan rumus tapi analogi ya, logika berpikir. Nah, contoh soal nomor 1. Seorang anak mengayuh sepeda dari keadaan bergerak. Mula-mula sepeda bergerak dengan kecepatan V0 ya. V0 kita tahu tadi bahwa itu adalah kecepatan awal. Nah, 10 meter per detik. Sepeda dipercepat dengan percepatan A ya, percepatannya ingat ya, percepatan. Artinya sepeda itu akan mengalami perubahan kecepatan yang bertambah. Jadi kecepatannya itu akan bertambah terus-menerus, setiap detiknya bertambah 2 meter per detik kuadrat. Hitung berapa kecepatan sepeda itu setelah 4 detik. Nah, jadi saya jelaskan ya. Jadi di sini diketahui V0-nya sama dengan 10.
10 meter per detik. Kemudian percepatan, ingat percepatan 2 meter per detik kuadrat. Nah, pertanyaannya ada waktu sebanyak atau selama 4 detik. Pertanyaannya, hitung kecepatan akhir. Kecepatan akhir itu adalah VT. Berapa? Nah, saya akan mengerjakan soal ini dengan cara rumus ya, cara pertama. Nah, jadi ingat ya bahwa rumus VT itu sama dengan V0 plus minus. Jadi rumus tadi plus minus. Karena di sini percepatan, maka operasi matematikanya adalah tambah A dikali dengan T. Nah, kita masukkan data yang sudah ada. V0-nya adalah 10, tambah A-nya adalah 2, T-nya adalah 4, sebesar 4 ya. 10 tambah 2 dikali 4, 8. Maka 10 tambah 8 adalah 18 meter per detik. Ya, jadi ini adalah kecepatan akhirnya. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara logikanya, gitu ya. Dengarkan baik-baik. Jadi Anda catat ini ya, dipahami. Saya akan menjelaskan yang kedua, cara yang kedua. Nah, di soal ini ya, untuk menjawab salah satu cara menjawab soal, kita gambar diagramnya dulu ya. Misalnya benda itu seperti ini sepedanya. Sepedanya bergerak katakanlah ke kanan ya, kecepatannya 10 meter per detik. Nah, dia bergerak ke kanan seperti ini. Nah, dalam waktu 4 detik gitu ya. Jadi selama 4 detik dia sudah tiba di sini misalnya. Ternyata benda ini atau sepeda itu mengalami percepatan sebesar 2 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang berapa kecepatannya di sini? Gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu apa maksud atau pengertian dari percepatan. Jadi, kalau percepatannya 2 ya, kalau percepatannya 2 meter per detik kuadrat, artinya setiap 1 detik ya, setiap 1 detik kecepatannya akan bertambah 2 meter per detik. Bertambah 2, ingat ya, bertambah 2. Kalau 2 detik, berarti kecepatannya bertambah 4. Gitu ya. Kalau 3 detik, berarti kecepatannya akan bertambah 6. Nah, artinya kita harus tahu, kita harus cari berapa pertambahan kecepatan yang terjadi dari 10 ke ya berapa di sini. Nah, berapa pertambahan kecepatannya? Kalau setiap detiknya adalah 2 meter per detik ya, berarti dalam waktu 4 detik berapa? Berarti kita tulis 2 kali 4 sama dengan 8. 10 tambah 8 sama dengan 18 meter per detik. Nah, inilah kecepatan akhirnya. Ya. Seperti itu ya cara mengerjakan tanpa menggunakan rumus, tapi menggunakan logika berpikir. Kemudian soal yang kedua ya, contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal yang kedua. Seorang sedang mengendarai sepeda motor ya dengan kecepatan 10 meter per detik. Nah, tiba-tiba ya di sini dibilang tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara ledakan di gedung di sampingnya. Ia segera mempercepat sepeda motornya. Dalam waktu 4 detik, kecepatannya sudah mencapai 18 meter per detik. Hitung percepatannya. Ya, cara pertama kita tulis diketahui dulu. Gitu ya. Kita tulis diketahui. Apa ini 10 meter per detik? Kecepatan awalnya, gitu ya. Jadi kita tulis V0-nya sama dengan 10 meter per detik. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara ledakan di gedung di sampingnya. Ia segera mempercepat motornya. Dan dalam waktu 4 detik, berarti ini adalah T-nya. 4 detik. Kecepatannya sudah mencapai 18. Berarti kecepatan 18 ini adalah kecepatan akhirnya ya. Atau disebut VT sama dengan 18 meter per detik. Pertanyaannya, hitung percepatannya. Berarti ditanyakan percepatan. Ingat, percepatan itu simbolnya adalah A. Nah, jadi ingat ya, jadi kita tetap menggunakan persamaan.
yang sudah kita ketahui ya, bahwa VT, ingat, VT sama dengan V0. Karena ini percepatan, ingat, maka kita gunakan plus A dikali dengan T. Nah, tinggal masukkan data-data atau angka-angka yang sudah diketahui. Ya, VT itu 18 ya. V0-nya 10 tambah A-nya ada enggak? Enggak ada ya. Dia yang ditanya A ya, kita tulis A dikali T. T-nya 4. Oke ya. Nah, saya bisa tulis seperti ini ya. Jadi saya bisa balik, pindahkan saja. Saya bisa balik. Jadi saya bisa balik 10 tambah A dikali 4 itu 4. A sama dengan 18. Gitu ya. Bisa seperti ini. Nah, kemudian 10 ini saya pindahkan ke kanan. Jadi 4A ya. 4A sama dengan 10 ini saya pindahkan ke kanan. Kalau saya pindahkan ke kanan melewati sama dengan, maka berubah tanda. Berarti saya bisa tulis 18. Karena ini 10 plus, berarti saya jadi kurang ya. Kurang berapa? Kurang 10 ya. Kurang 10. Maka 18 kurang 10 adalah 2 ya. Bukan, 12 ya. 18 kurang 10 8. Sorry. 8. Jadi 4A sama dengan 8. Berarti dari persamaan ini 8 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 2 meter per detik kuadrat. Nah, ingat, satuan dari percepatan itu adalah meter per detik kuadrat. Nah, seperti ini cara mengerjakan sesuai dengan rumus yang sudah kita ketahui. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan dengan menggunakan logika. Ya, pertama-tama kita tetap gambar ya, gambar bendanya. Jadi pada saat di sini kecepatannya 10. Ingat itu. Kemudian ternyata waktunya itu 4 detik. Ya, 4 detik di sini, kemudian dia tiba di sini. Gitu ya. Ternyata dalam waktu 4 detik itu kecepatannya berubah ya. Kecepatannya berubah menjadi 18 meter per detik. Gitu ya. Di sini meter per detik. Nah, artinya dari 10 ke 18 itu ada perubahan kecepatan. Ya kan? Perubahan kecepatannya itu berapa setiap detiknya. Nah, sekarang kita lihat baik-baik bahwa ternyata ada perubahan kecepatan dari 10 menjadi 18. Berapa itu? Dari 10 menjadi 18, berubahnya berapa? Ya benar ya, berubahnya 8. Atau 18 dikurang 10. Ya, atau 10 ditambah berapa? Sama dengan 18. 8, gitu ya. Jadi, perubahan kecepatannya itu, ya, perubahan kecepatan itu berubah sebesar 8 dalam waktu 4 detik. Nah, sekarang 8 berubah dalam waktu 4 detik. Nah, berubah dalam waktu 4 detik berarti 1 detiknya berapa? Gitu ya. Jadi kalau berubah 4 detik ya, perubahannya 8, maka 1 detiknya berapa? Benar ya, berarti kita bisa tulis 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 itu berapa? 2 meter per detik kuadrat. Nah, seperti ini cara menjawab soalnya dengan cara logika. Ya, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Saya hapus dulu ini. Nah, soal nomor 3. Sebuah mobil bergerak dipercepat dengan percepatan 3 meter per detik kuadrat. Kecepatan mobil berubah dari 10 meter per detik menjadi 19 meter per detik. Hitung berapa detik mobil itu dipercepat. Ya, jadi cara pertama kita tuliskan diketahui ya. Diketahui. Nah, percepatannya di sini kita ketahui dari soal sebesar 3 meter per detik kuadrat.
gitu ya. Nah, kecepatan mobil berubah dari 10. Berarti 10 itu V0-nya gitu ya. 10 meter per detik. Kemudian berubah menjadi, berarti kalau kita baca soalnya menjadi itu berarti VT-nya ya. VT-nya 19 meter per detik. Nah, pertanyaannya berapa detik? Berapa detik? Berarti ditanya apanya? Waktunya. Gitu ya, waktunya sama dengan berapa. Nah, jadi kita tetap menggunakan persamaan di awal tadi yang sudah Pak Guru jelaskan ya. Jadi tuliskan persamaan umumnya dulu. VT sama dengan V0 tambah. Ingat, ini kita gunakan tambah karena yang diketahui adalah percepatan. A dikali dengan T. Nah, sama dengan. Kita lihat data-data apa saja yang ada di soal. VT ada, kita tulis 19. V0 ada, kita tulis 10. Tambah, A-nya ada enggak? A-nya ada 3. Tapi T-nya tidak ada kan? Nah, kita tulis tetap T. Nah, sama cari caranya ya. Sama tadi caranya, Pak Guru bisa balik seperti ini. 10 tambah 3 dikali T, itu kan 3T. Gitu ya. 3T sama dengan 19. Oke ya. Nah, 10 tambah 3T sama dengan 19. Pak Guru bisa tulis begini lagi. Jadi 3T ini, 10 ini ya, 10 ini bisa saya pindahkan ke kanan melewati sama dengan. Jadi berubah tanda kan? Jadi 3T sama dengan 19 dikurang 10. Gitu ya. 3T 19 kurang 10 sama dengan 9. Berarti T sama dengan 9 dibagi dengan 3. Berapa itu? 3 ya. 3 detik ya. 3 detik. Nah, seperti itu. Jadi ini dengan cara rumus ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, cara logika atau cara yang tanpa menggunakan rumus sama ya, sama tadi dengan yang pertama. Kita gambarkan diagramnya dulu, diagram sederhana saja. Jadi ada mobil bergerak ke kanan dari 10, berarti di sini 10 meter per detik ya, berubah menjadi 19 meter per detik. Gitu ya. Percepatannya ya, jadi ada percepatannya sebesar 3 meter per detik kuadrat. Pertanyaannya berapa waktunya? Nah, sekali lagi kita lihat situasinya ya. Jadi kecepatan di sini berubah dari 10 menjadi 19. Artinya dari 10 ke 19 itu berapa? 9. Gitu ya. Ingat ya, 9. Nah, 9 ini ternyata berubah kecepatannya setiap detiknya kan seharusnya 3 kan? Nah, sekarang berapa detik itu ya? Berapa detik itu pertambahan kecepatannya ya? Dengan percepatan 3 kecepatannya bertambah 9. Berapa detik? Berarti bisa kita tulis langsung ya, 9 dibagi dengan 3. Ya, 9 dibagi 3 berapa? 3 detik. Nah, seperti itu caranya. Jadi kalian bisa bandingkan ya, bandingkan mana yang lebih gampang menyelesaikan soalnya menggunakan rumus yang sudah ada atau dengan cara diagram sederhana seperti ini. Oke ya. Kemudian soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 ini saya anggap ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir sebelum kita latihan soal ya. Kita latihan soal dan kalian mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Ya. Jadi sebuah mobil bergerak mula-mula ya, bergerak mula-mula dengan kecepatan. Ingat, tulis diketahui. Kecepatan mula-mula ya, mula-mulanya berapa? Itu V0 ya. V0 10 meter per detik. Kemudian mobil dipercepat dalam waktu T. Ingat, T itu 10 detik. Kecepatannya menjadi, berarti itu namanya VT, yaitu 20 meter per detik. Hitung berapa jarak? Hitung berapa jarak yang ditempuh mobil itu.
berarti pertanyaannya adalah apa? S-nya berapa? Nah, sekarang untuk mencari S, ingat ya, S itu rumusnya apa? S sama dengan V0 dikali T tambah 1/2 A dikali T. Nah, ternyata di soal tidak diketahui A. Gitu. Berarti kita harus cari dulu. Ya, pada pangkat 2-nya nih ya. Kita harus cari dulu berapa A-nya. Nah, berapa A-nya di soal ini? Nah, kita gunakan rumus apa? Ya, gunakan rumus yang pertama ya. VT sama dengan V0 tambah A dikali T. Nah, cari dulu A-nya. VT-nya berapa? 20. V0-nya berapa? 10. Tambah A dikali T. A tidak diketahui, T-nya ada. Berarti saya bisa tulis langsung 10A. Gitu ya. Nah, berarti saya bisa tulis 10A sama dengan 20 dikurang 10. Kayak tadi kan? Berarti 10A sama dengan 20 kurang 10? 10. Ya, berarti A-nya sama dengan 10/10 sama dengan 1. Nah, karena kita sudah dapatkan A-nya ya, percepatannya 1, maka kita masukkan di sini. Nah, S-nya V0 sama dengan 10 kali T. T-nya berapa? 10 tambah 1/2 kali A. A-nya kan 1. A 1. T pangkat 2. T-nya 10. Ingat, ini pangkat ini pangkat 2 ya. Ini sorry. Ini pangkat 10 pangkat 2 kan. Nah, sekarang kita masukkan 10 kali 10 100 tambah 1/2 dikali 10. 10 pangkat 2 itu kan 100 gitu ya. Berarti 1/2 dikali 100. Ingat, 100 dengan bagi 2 bisa. Berarti 100 tambah 100 bagi 2 50 kan. Nah, berarti jawabannya di sini adalah 100 tambah 50 150 meter. Nah, ini jawabannya. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda ini ya dari contoh soal adalah 100 meter. Jadi untuk mencari jarak ya, kalau di soal tidak diketahui percepatan, maka kita harus cari dulu dengan menggunakan rumus pertama tadi. Ya, kita harus cari dulu berapa besar percepatannya dengan menggunakan rumus yang pertama tadi. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara logika atau cara sederhananya. Nah, jadi kalau ada benda ya, katakanlah kita tulis di sini benda bergerak, kecepatannya di sini berapa? 10 meter per detik. Kemudian 10 detik kemudian ya, ini ya. Jadi 10 detik kemudian ini T-nya, kecepatannya berubah menjadi 20 meter per detik. Pertanyaannya berapa S-nya? Nah, logikanya adalah kalau ada benda bergerak 10 meter per detik dalam waktu 10 detik gitu, berarti S-nya berapa? Jadi kalau misalnya benda itu bergerak kecepatannya terus 10 meter per detik dalam waktu 10 detik, berarti berapa jaraknya? 10 ya kali 10 berapa? 100 meter. Tapi tidak mungkin jaraknya 100 meter. Kenapa tidak mungkin? Karena ternyata kecepatannya berubah menjadi 20. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, oh kalau misalnya kecepatannya adalah 20 dalam waktu 10 detik, berarti jaraknya berapa? 20 kali 10 berapa? Sama dengan 200 meter. Berarti ada dua jarak. Ya, kalau misalnya kecepatannya tetap 10 meter per detik, berarti jaraknya adalah 100. Kalau kecepatannya 20 meter per detik, jaraknya adalah 200. Tapi masalahnya kecepatannya ini tidak konstan ya, tapi melainkan berubah.
Nah, artinya untuk mencari jarak yang sebenarnya ya, maka kita ini 100 dan 200 kita cari tengah-tengahnya ya. 100 dengan 200 kita cari tengah-tengahnya. Bagaimana caranya? Berarti 100 tambah 200 dibagi dengan 2. Itu cara mencari tengah-tengahnya. 100 tambah 200 itu 3. 300 bagi 2 sama dengan 150 meter. Gitu ya. Jadi dengan cara rumus atau dengan cara sederhana seperti ini tetap sama jawabannya, yaitu 150 meter. Nah, terserah kalian mau menggunakan apa. Dengan cara menggunakan rumus atau dengan menggunakan cara diagram sederhana seperti ini. Ya, saya kira itu untuk materi tentang GLBB ya, contoh soalnya. Nah, untuk latihan soal, Pak Guru akan masukkan linknya ya atau soalnya di Google Classroom. Nah, jadi Pak Guru akan masukkan soalnya di Google Classroom. Silakan mengecek Google Classroom-nya masing-masing setiap kelas ya, kelas 8 ABC, untuk melihat tugas yang saya berikan. Absen juga dilakukan di Google Classroom. Ya, baik siswa sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik. Nah, silakan download atau putar kembali video ini jika masih ada hal-hal yang kurang dipahami. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.